Dan hari ini saya akan membacakan tentang keadilan Nabi di dalam rumah tangga ketika salah satu istrinya menjadi tua. Muhammad mengabaikannya hanya dengan satu alasan, ia tidak secantik istrinya yang lain. Inilah ya ampun, amit-amit jabang bayi, jangan menimpa anak kamu yang laki maupun anak kamu yang perempuan akan diperlakukan seperti itu. A few moments later. Begini judulnya. Bro, itu ada si Pak Ahmad itu yang punya data akurat tentang Saifuddin Ibrahim. Ternyata dia itu memperkosa 2 anak perempuan. Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU nih yuk. Yep. Semoga idol tidak kena rudal Udin. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan 3? Ya umatnya memperkosa 2 anak gadis, sahabat. Yep. Udin, baru aja kau menghina Rasulullah beberapa jam yang lalu langsung dibalas oleh Allah dengan membuka aibmu yang lain ya. Oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang memperkosa 2 anak gadis. Iya sahabat, wajah yang Anda lihat di layar ini adalah wajah orang-orang yang menggunakan pelet tupai secara berlebihan sahabat ya. Pelet tupai itu sebetulnya bagus ya, terutama untuk orang yang sudah menikah. Ini akan memperbaiki hubungan suami istri. Tapi kalau digunakan secara berlebihan, apalagi di luar pernikahan, jadinya kayak orang yang di layar ini sahabat. Wajahnya mirip tupai. Matanya itu mengincar gadis-gadis sahabat ya. Meskipun ulungnya itu nggak berfungsi lagi, tapi matanya masih juga gitu. Nafsunya masih ada, birahinya masih ada sesuai dengan namanya ya, Udin Birahi. Meskipun ulungnya lato-latonya tidak berfungsi. Jadi akibat overdosis menggunakan pelet tupai yang saya berikan sahabat, orang ini ternyata selain maling motor Grand 94, ternyata baru-baru ini dibongkar lagi dia adalah orang yang memperkosa 2 anak gadis sahabat. Astaga. Nauzubillah summa nauzubillah. Dibongkar terus ya sama Pendeta Hendritan bersama Bang Ahmad ya sahabat. Oke, sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Pendeta Hendritan tentang cerita Udin yang memperkosa 2 gadis ini, beberapa jam yang lalu dia kedapatan membahas Rasulullah lagi sahabat. Ya, menghina Rasulullah lagi, mempelintir hadis dan menjelek-jelekkan Rasulullah dengan para istrinya sahabat. Berikut videonya. Ketika istri keduanya Nabi yang bernama Saudah semakin tua, dia mulai jarang mendatangi rumahnya. Maka Saudah pun mulai khawatir bahwa ia akan diceraikan cepat. Karena semakin lama semakin jarang beliau menghampiri istrinya. Dan Saudah pun berpikir bagaimana caranya supaya jangan ia menjadi tunawisma. Karena tidak punya apa-apa lagi. Kerabat sudah nggak punya. Dan Saudah tahu bahwa dia sangat menyukai istrinya yang paling muda, yang terkenal dalam lagu, yang dikawininya saat masih berusia 6 tahun. Lalu ia menawari Aisyah agar harinya diberikan kepadanya dengan kesepakatan supaya Aisyah membujuk Nabi untuk tidak menceraikan dirinya yang sudah tua itu. Ini tertulis di dalam Sahih Muslim, hadis kayak 2657. Tidak saya bacakan ininya. Kemudian di dalam buku ini, satu-satunya istrinya yang tidak cantik adalah Saudah ini. Namun banyak ahli sejarah mengatakan dia memiliki pribadi non elok dan inner beauty. Namun Baginda terkejut setelah malam perkawinan mengetahui Saudah tidak cantik. Dia marah kepada Haulah. Haulah ini mak comblang. Haulah dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani melukiskan cerita ini. Haulah untuk memperbaiki kesalahannya menawarkan dirinya kepada Baginda dan dia hidup bersamanya sebagai suami dan istri. Dan itu hanya terjadi setelah 2 bulan perkawinannya dengan Saudah binti Jam'ah. Kemudian Dr. binti Asyati menulis, ketika suatu malam dengan Saudah, di mana dia akan tidur dengannya, Baginda terkejut dan memberitahu keputusannya untuk menceraikannya. Dan Baginda terkejut mendengar hal itu, dan dia merasa seolah-olah rumahnya roboh menimpa dirinya. Nah,
Ya, kita bacakan dulu hadis yang dia pelintir-pelintirkan tafsirnya tadi itu ya, sahabat. Hadis ini agak panjang, tapi kalau kita baca secara keseluruhan, tidak ada yang salah dengan hadis ini, sahabat. Hadis Muslim nomor 2657 telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jahir dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, tidak ada seorang wanita yang lebih saya sukai sebagai contoh teladan selain Saudah binti Zam'ah, yaitu seorang yang berpikiran tajam. Tidak ada yang salah ya. Kita lanjutkan. Dia Aisyah berkata, tatkala Saudah sudah agak tua, dia memberikan hari gilirannya di samping Rasulullah SAW kepada Aisyah. Dan dia berkata, wahai Rasulullah, hari giliranku saya berikan kepada Aisyah. Karena itu giliran Aisyah bersama beliau menjadi 2 hari, yaitu harinya dia dan harinya Saudah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Khalid, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru an Nakid, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Zuhair, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Mujahid bin Musa, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syarik, semuanya dari Hisham, dengan isnad ini yaitu, bahwa tatkala Saudah telah beranjak tua, dengan makna hadis Jarir, dan dalam hadis Syarik ditambahkan, dia Aisyah berkata, dialah wanita yang pertama kali menikah setelahku. Sampai di situ, sahabat. Jadi penjelasan dia yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu marah kepada Saudah karena Saudah ini sudah tua, punya wajah jelek. Ini yang saya katakan nahan yang sangat kejam terhadap Rasulullah dan wanita yang sangat mulia ini di mata Rasulullah dan Aisyah, sahabat. Berdasarkan hadis yang dia bacakan gitu. Dan memang kalau menurut strategi yang sudah mereka susun kemarin di kandang binatang itu, ya bersama pendeta-pendeta kemarin, memang ini cara yang harus mereka lakukan. Licik, ya, mempelintir ayat Al-Quran, mempelintir hadis, menafsirkan di luar makna yang sesungguhnya. Nah, jadi sudah kita bacakan ya, tidak ada yang salah dengan hadis itu. Hadis Muslim nomor 2657. Silakan saudara, sahabatku semua dicek ya, baik yang Islam, lebih-lebih yang Kristen. Supaya Anda tidak dibodohi lagi oleh orang yang bermuka mesum ini, sahabat. Nah, ngomongin muka mesum, memang orang ini sukanya mesum. Makanya pembahasan juga mesum. Ayat yang tidak mesum pun dimesumkan juga oleh wajah mesum ini, sahabat. Nah, banyak mesumnya kan. Karena memang sejarahnya dia dulu pernah memperkosa 2 orang gadis. Dan ini saya dapatkan infonya langsung dari Pendeta Hendry Tan yang berdiskusi, berdialog dengan Bang Ahmad, yang notabene Bang Ahmad ini adalah sahabat dia dulu waktu di Islam katanya ya. Berikut pernyataan dari Pendeta Hendry Tan. Bro, itu ada si Pak Ahmad itu yang punya data akurat tentang Saifuddin Ibrahim. Ternyata dia itu memperkosa 2 anak perempuan. Dia tahu persis itu ada kasusnya waktu di sebelum yang di Al Yaitun. Sebenarnya saya pengen supaya Al Ayyubi yang nayangin, ya toh. Tapi kok Al Ayyubi nggak bisa dikontak ya? Orangnya lagi ke luar kota sepertinya. Gitu, Valen, tahu kan namanya Pak Ahmad yang kemarin sempet apa itu live di Al Ayyubi, gitu. Tolong dibantu kontak Al Ayyubi atau dirimu mau live ya. Ada namanya Pak Ahmad, ini punya data akurat tentang tragedi pemerkosaan oleh Saifuddin Ibrahim terhadap 2 anak perempuan. Begitu, kalau dirimu minat ya mau dirimu boleh, atau kemarin-kemarin sih sama Al Ayyubi. Demikian, thank you Valen. Ya. Saifuddin Ibrahim ternyata dia itu memperkosa 2 anak perempuan. Ya. Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU nih yuk. Ya. Yep. Jadi Oten, inilah junjungan kalian itu ya. Suka menista agama, suka menjelek-jelekkan pemerintah,
suka menyerang pejabat negara, hobinya maling motor tua, dan yang terbaru adalah ternyata dia ini juga mantan pemerkosa. Jadi komplit sudah penyakit atau sifat tercela yang ada di Udin Dracula ini. Tambah Udin Dracula namanya satu lagi ya sahabat. Makin panjang aja namanya. Udin lato-lato tak berfungsi, ulung tak bisa berdiri, ditinggal istri, Dracula memerika sahabat. Semoga idol tidak kena rudal Udin. Pemerkosa. Ya, Mungkin ini juga yang membuat si Sarah Ayu itu nggak betah dengan dia ya. Dari sekian banyak alasan, ini mungkin salah satu juga yang membuat dia nggak betah dengan si Udin Birahim ini. Betul nggak Sarah Ayu? Dekat Abi itu lahan basah. Yep. Op. Ye- ye- Yep, op. Tahan Sarah Ayu, tahan ya. Lahan basah sahabat ya. Jadi memang saya nggak bisa komentar apa-apa lagi karena memang lahan basah di Udin itu gitu. Karena lahan basah ya yang dicarinya yang basah-basah juga. Yep. Op. Nih Sarah Ayu parah betul nih sahabat ya. Sekarang kita tanya lagi satu hal kepada Sarah Ayu ya. Bagaimana ekspresi Udin kalau misalnya dia tahu berita ini bahwa kebongkar ya dia pernah memperkosa 2 orang gadis gitu. Bagaimana perasaannya gitu kira-kira Bu Ayu? Yep. Op. Cekidak-cekiduk mau copot jantungnya kata Sarah Ayu sahabat. Keren ya. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video aibnya Udin yang memperkosa 2 wanita ini. Sampai jumpa di video aib Udin yang memperkosa 3 wanita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Bang kalau cerita ditinggalin sama istri sedih kan? Oh, ya Yep. Op.